Halo Sobat BLUD, selamat datang di podcast diskusi BLUD. Yuk mengenal BLUD. Halo, kembali lagi bersama saya Alma yang akan menemani Sobat BLUD nih dalam acara podcast kali ini. Nah, di mana di acara ini kita akan membahas mengenai AMB, yaitu apa itu BLUD, mengapa menjadi BLUD, dan bagaimana menjadi BLUD. Nah, di podcast kali ini kita mengundang konsultan kita, yaitu Mbak Dwi Fitriani. Halo Mbak Dwi, bagaimana nih kabarnya Mbak Dwi? Oke, halo Sobat BLUD, kembali lagi bersama saya Dwi yang akan menemani Sobat BLUD untuk podcast kita pada kali ini. Alhamdulillah nih Mbak Alma kabarnya sehat. Oke Mbak Dwi, kesibukannya saat ini apa nih Mbak Dwi? Mungkin bisa dibantu dijelaskan nih. Oke, mungkin saat ini teman-teman konsultan BLUD ya itu dan juga saya tentunya sedang dalam proses pengerjaan dokumen nih Mbak, kebanyakan dokumen administrasi BLUD. Oke, sangat sibuk ya Mbak Dwi ya, tapi Alhamdulillah. masih menyempatkan waktunya nih untuk kita melakukan diskusi pada kali ini. Oke, mungkin langsung saja ke tema utama kita, yaitu mengenai apa itu BLUD, mengapa BLUD, dan bagaimana menjadi BLUD. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Dwi kepada Sobat BLUD, apa sih BLUD itu sendiri, gitu. Oke, pembahasan kali ini seru ya Mbak ya. Ya. Dari mulai apa itu BLUD, mengapa dan juga bagaimana. Oke, jadi BLUD sendiri adalah Badan Layanan Umum Daerah ya, yang sistem yang diterapkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya nih Mbak Alma. Oke. Bisa digarisbawahi di sini tuh dia adalah sistem, kemudian punya fleksibilitas dan di dalam pengelolaan-pengelolaannya itu dikecualikan sebagai dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Oke, Mbak Dwi. Mungkin bisa dijelaskan nih kepada Sobat BLUD perbedaannya dengan BUMD itu apa sih Mbak Dwi? Oke, baik. Kalau BLUD sendiri ya, kalau bisa kita ringkas itu dia yang pertama bukan kelembagaan. Kemudian digunakan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, tentunya untuk peningkatan pelayanan manfaat dan juga keuangan. Kemudian tidak untuk mencari keuntungan serta berdasarkan efisien, produktivitas dan berdasarkan pada praktek bisnis yang sehat ya Mbak Alma. Kemudian kalau terkait dengan BUMD ya, ini sangat menarik untuk dibahas ya Mbak Alma ya. Jadi di dalam pelayanan publik pemerintahan itu ada 3 Mbak. Yang pertama public goods, kemudian quasi public goods, dan yang terakhir adalah private goods. Nah, kalau UPT yang belum menerapkan BLUD nih, itu dianggap sebagai public goods. Dia tidak mencari keuntungan dan pendapatannya itu dari APBD. Itu sebelum menjadi BLUD ya. Kemudian kalau udah jadi BLUD itu dia posisinya di tengah, yaitu quasi public goods, yaitu dia tidak mencari keuntungan. Kemudian kalau pendapatannya sendiri itu dari jasa layanan dan juga dari APBD. Terus yang terakhir adalah private goods ya Mbak Alma, itu dia mencari keuntungan, yang mana untuk mencari keuntungan itu dia didapat dari jasa layanan yang diberikan. Nah, bedanya dengan BLUD sama BUMD ya. Kalau BLUD tadi kan dia tidak mencari keuntungan. Kemudian dia itu kan mendapat pendapatan dari jasa layanan dan juga APBD. Sedangkan kalau BUMD itu kan dia mencari keuntungan. Jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya dia mendapatkan keuntungan untuk bisa menjalankan bisnisnya, yang dimana dia akan secara maksimal mencari keuntungan dari jasa layanan yang diberikan. Berbeda dengan BLUD. BLUD itu kan tadi tidak mencari keuntungan. Artinya dia tetap menerima pendapatan dari jasa layanan, tapi untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, dia itu tetap menerima bantuan atau tetap menerima pendapatan dari APBD. Nah, pendapatan dari APBD tadi dikelola untuk bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Itu Mbak Alma. Berarti secara singkatnya nih perbedaan antara BLUD dan BUMD itu, kalau misalkan BLUD itu lebih mementingkan layanan ya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tapi untuk yang BUMD itu lebih fokus untuk mencari keuntungan ya, seperti itu. Oke.
Kemudian yang selanjutnya yaitu mengapa nih BLUD? Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Udi, kenapa kita harus BLUD seperti itu? Oke, kalau ngomongin tentang mengapa harus BLUD ya, tentunya sangat banyak manfaatnya ya Mbak ya. Kalau kita lihat dari penjelasannya dari awal tadi bahwasanya BLUD itu adalah sistem, kemudian fleksibel dan dalam pola pengelolaannya itu ketentuannya itu dikecualikan dari peraturan perundang-undangan ya. Nah, otomatis kan di situ ada fleksibilitas nih di situ di dalamnya. Nah, fleksibilitas inilah yang biasanya mendorong UPT untuk dia mau menerapkan BLUD. Dan mengapa harus menjadi BLUD? Karena kan biasanya nih, kalau kita lihat ya kasus secara nyatanya aja. Kalau UPT itu belum menjadi BLUD, biasanya dia itu akan menunggu cairnya duit, cairnya uang untuk bisa melakukan belanja. Gitu. Misalkan di awal tahun itu kan biasanya hujan nih, atap bocor kan dia nggak melakukan anggaran gitu, nggak melakukan anggaran di awal tahun untuk melakukan pemeliharaan. Oke. Kemudian terus sedangkan atap yang bocor itu tadi di ruang pelayanan Pelayanan umum ya, gitu oke. kan, sedangkan kan mengganggu pelayanan tuh. Padahal dia tuh butuh duit gitu kan, butuh duit untuk perbaiki itu, tapi karena dia belum jadi BLUD, dia itu nggak bisa langsung mencairkan duit nih, aku harus minta pakai uang APBD itu untuk aku minta duit buat benerin, nggak langsung cair gitu. Istilahnya nggak langsung cair, dia harus menunggu duit itu ditandatangani dulu lah intinya, disetujui baru duit cair. Nah itu otomatis kan harus menunggu, sedangkan kan pelayanan tetap jalan ya, dan itu kan nggak mungkin kita harus menunggu lama untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah itulah mengapa banyak UPT yang ingin menerapkan BLUD karena ke fleksibilitasnya itu. Nah, itu terkait dengan fleksibilitas pendapatan ya Mbak Alma di situ. Jadi pendapatan dan juga belanja. Ketika nanti UPT sudah menjadi BLUD nih, otomatis kan memang dia tidak menguntungkan ya tadi, tidak fokus pada mencari keuntungan. Nah, tapi dia fokus untuk meningkatkan pelayanan kan kepada masyarakat dari jasa layanan itu tadi. Jadi nanti dia kan sistemnya akan mengelola pendapatannya secara mandiri, tetapi juga di sisi lain dia bisa menerima pendapatan dari APBD. Nah, pendapatan yang bisa dikelola sendiri itu nanti bisa digunakan untuk memperbaiki hal-hal yang krusial yang harus misalkan tadi memperbaiki genteng yang bocor, kemudian nanti tiba-tiba di pertengahan jalan obat habis nih. Nah itu kan nggak mungkin, kalau sebelum jadi BLUD kan harus menunggu anggaran, harus misalkan kita menyiapkan anggaran untuk beli obat sekian. Nah itu harus sesuai dengan itu dan di tanggal itu juga kan kita bisa melakukan belanja. Nah kalau dengan BLUD itu sangat berbeda. Misalkan kita dapat pendapatan nih, kita udah memberikan pelayanan, kemudian kita dapat pendapatan dari pasien ya, biasanya kalau misalkan di rumah sakit atau puskesmas itu pendapatan itu dikelola sendiri. Nah, ketika pendapatan sudah dikelola sendiri, maka dia bisa menggunakan untuk belanja operasional, terutama ya misalkan untuk belanja obat tadi, kemudian belanja yang sifatnya krusial tadi bisa langsung dilakukan tanpa harus menunggu anggaran. Nah, itu yang biasanya membuat UPT itu ingin sekali menerapkan BLUD. Oke, berarti istilahnya mendapatkan fleksibilitas dalam pengelolaan belanja dan pendapatan dan juga belanja ya Mbak Du ya. Terutama tadi di dalam misalkan dalam pengadaan pemeliharaan atau misalkan perbaikan ya Mbak Du ya. Oke. Itu baru satu hal ya Mbak ya, itu terkait dengan pengelolaan pendapatan dan juga belanja. Kemudian terkait dengan fleksibilitas yang lain, misalkan nih kalau UPT yang belum menjadi BLUD itu kan biasanya pengadaan barang dan jasanya itu kan harus sesuai dengan Perpres. Ya. Nah, tetapi untuk UPT yang sudah menerapkan BLUD itu bisa menggunakan peraturan yang lain, yaitu peraturan kepala daerah. Tetapi peraturan itu harus disiapkan dulu. Jadi bukan berarti setelah menjadi BLUD dia akan bebas menggunakan pengadaan barang dan jasanya ya, tapi harus menyusun dulu tuh Mbak peraturan
kepala daerah terkait dengan pengadaan barang jasa. Jadi apa saja pengadaan barang jasa yang akan dilakukan. Biasanya kan UPT itu mentok nih. Kalau di Perpres yang disediakan alatnya misalkan jenis A, jenis B, jenis C. Nah, itu kan mentok harus sesuai dengan Perpres. Nah, kalau sudah jadi BLUD, nanti dia bisa menggunakan peraturan kepala daerahnya masing-masing. Tetapi harus ada perkadanya ya, Mbak. Jangan sampai saya kan udah jadi BLUD, jadi saya bebas dong bisa melakukan pengadaan barang dan jasa. Belum tentu, bukan seperti itu ya teman-teman sobat BLUD. Jadi kalau misalkan udah jadi BLUD ya dipersiapkan dulu apa saja yang sekiranya mau digunakan untuk dia bisa menjadi kemudahan-kemudahan untuk menjadi BLUD itu tadi ya, untuk tetap bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya biasanya tuh pengadaan yang barang dan jasa yang mana dia biasanya mentok untuk jenis barang ABC, kemudian dia bisa sesuai dengan keinginannya, tapi harus disertai dengan peraturan kepala daerah. Gitu. Berarti salah satunya juga dalam pengadaan barang dan jasa ya Mbak Dwi ya, fleksibilitas yang didapatkan ketika menerapkan BLUD. Tapi harus perlu diingat lagi ya, harus memiliki perkada ya Mbak Dwi ya. Mungkin bisa bantu dijelaskan lagi nih mengenai fleksibilitas apa lagi nih yang Mbak Dwi yang didapatkan UPT ketika menerapkan BLUD. Kemudian itu kan biasanya yang secara realnya ya Mbak, secara kenyataannya yang terjadi dalam UPT, mengapa mereka itu kayak aku harus jadi BLUD itu. Gitu. Terus kemudian yang terkait dengan biasanya lagi yang secara nyata terjadi di lapangan itu kerjasama Mbak Elma. Kerjasama itu kan ada kerjasama BMD dan juga kerjasama KMO. Nah di dalam BLUD sendiri itu kalau sudah menjadi BLUD, BLUD itu UPT itu bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain. Pihak lain ya. Sebelumnya kalau belum jadi BLUD kan mereka nggak bisa transaksi, misalkan itu kan dia bisa menjual produknya nih. Kalau misalkan belum jadi BLUD ya nggak boleh, itu kan melanggar aturan. Saya nggak mau jadi BLUD karena kan dia itu layak untuk memiliki potensi dalam meningkatkan